Kemudian mari kita kembali ke alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang ada berbagai macam ya. Dari meteran pita, meteran ini pak tukang, penggaris yang sehari-hari kita gunakan. Ada mikrometer, mungkin kamu juga pernah mainan di SMP ya. Untuk mengukur besaran panjang yang pendek-pendek, panjang yang pendek-pendek, panjang yang kecil-kecil, yang tipis-tipis. Karena dia sangat teliti, demikian pula dengan jangka sorong. Nanti yang akan kita pelajari lebih detail adalah pada mikrometer skrup dan jangka sorong. Kemudian adalah alat ukur massa. Alat ukur massa ada banyak macamnya tergantung kebutuhan. Kalau mau menimbang massa badan, ya menggunakan timbangan ini, timbangan badan, baik yang analog ataupun yang digital. Timbangan digital yang begini biasanya ada di lab, atau toko buah juga punya timbangan digitalnya sendiri. Ini semua timbangan ini namanya neraca ya. Nanti yang akan kita pelajari lebih detail adalah ini, neraca Auhaus atau neraca lengan. Kemudian alat ukur waktu. Alat ukur waktu juga banyak yang tidak standar seperti jam pasir. Ada jam analog maupun jam digital. Nanti yang akan kita gunakan alat ukur waktunya berupa stopwatch. Itu kurang lebih alat ukur yang nanti akan kita pelajari bersama bagaimana cara membaca hasil ukurnya. Karena fisika merupakan ilmu eksperimental sehingga nilai-nilai besarannya melalui proses pengukuran. Nah, untuk menuliskan hasil ukur harus menampilkan skala yang terbaca, nilai yang terbaca di alat ukurnya. Dan satu hal ini, sebenarnya kamu juga harus menampilkan delta X-nya atau ketidakpastiannya. Ketidakpastian itu apa sih? Kemungkinan kesalahannya atau ralatnya. Kemungkinan kesalahannya atau bahasa lain galatnya atau bahasa lain errornya. Karena alat ukur kita kan punya keterbatasan sehingga menimbulkan ketidakpastian. Nah, agar orang tahu alat ukur yang kamu gunakan itu seteliti apa, maka selain hasil ukur, juga ada plus minus errornya kurang lebih berapa. Kalau hasil ukur tidak masalah ya, kita nanti akan pelajari bagaimana dengan ketidakpastiannya. Ada banyak macam ketidakpastian, di sini kita hanya akan berkenalan dengan dua cara untuk menentukan ketidakpastian. Yang pertama adalah apabila kamu melakukan pengukuran yang tunggal atau sekali saja. Contoh pengukuran tunggal, ini artinya pengukuran yang tidak perlu berulang-ulang karena hasilnya pasti akan sama. Misalnya mengukur panjang. Kalau kita mau mengukur panjang buku, tidak harus kan ya penggarisnya kita tempelkan, ukur lagi, kan enggak. Cukup sekali saja, diamati dengan teliti, lalu ketemu, oh panjang buku, misalnya 30 cm. Misalnya di sini, panjang buku sama dengan 30 cm. Nah, agar orang tahu alat yang kamu gunakan itu seteliti apa, maka kamu tuliskan ketidakpastiannya. Ketidakpastian ini untuk pengukuran tunggal kamu bisa peroleh dari setengah dari nilai skala terkecil. Misalnya kamu menggunakan penggaris, penggarismu itu paling kecil bisa mengukur berapa senti. Kalau paling kecil bisa mengukur 1 senti, nah berarti kalikan setengah. Di sini setengah senti. Kalau penggarismu paling kecil bisa mengukur 1 mili. 1 mili itu 0,1 cm ya. Maka setengahnya
Setengahnya 0,1 adalah 0,05. Nah, kamu nulisnya begini. Ini 2 angka di belakang koma, maka tulis 2 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma. Nah, ini cara menuliskan hasil ukur. Ada errornya. Apa maknanya error? Oh, berarti hasil ukurmu ini ada di rentang antara panjang 30,00 plus 0,05 begini ya, atau 30,00 dikurangi 0,05 berapa? 29,95. Nah, ini artinya hasil pengukuranmu ini kurang lebih dari sekitar 29,95 sampai 30,05. Kurang lebih. Karena ada keterbatasan alat ukur. Ini arti dari plus minus. Lalu bagaimana jika pengukuran yang tidak bisa hanya sekali saja? Apa misalnya pengukuran fisika yang tidak bisa sekali saja? Misalnya mengukur waktu yang dibutuhkan untuk benda jatuh sampai ke tanah. Kenapa kok harus berulang? Karena itu cepat sekali kan ya benda jatuh. Tahu-tahu tebluk begitu kan. Kita disuruh mengukur dari atas sampai tanah butuh waktu berapa. Kita menggunakan stopwatch. Mencet, tahu-tahu udah mencet lagi. Maka sangat mungkin percobaan pertama dengan percobaan kedua, ketiga angkanya beda-beda terus. Nah, ini artinya faktor errornya lebih banyak. Bisa jadi kecepatan atau ketepatan kamu memencet alat, kemampuanmu membaca alat, dan lain sebagainya. Ada faktor alam, misalnya angin dan lain sebagainya. Maka pengukuran berulang untuk menentukan errornya ada rumusnya. Nah, ini cara untuk menentukan ketidakpastian untuk pengukuran yang harus berulang. Misalnya nih, kita punya melakukan tadi percobaan menjatuhkan benda tadi 3 kali, paling tidak minimal 3 kali ya kalau percobaan berulang. Misalnya kok 2 detik pas, ini satuannya sekon, waktu yang dibutuhkan dalam satuan sekon, ini misal saja sih 2 sekon, terus percobaan kedua 2,1 sekon, percobaan ketiga 2,2 sekon, nah berubah-ubah misal. Maka kamu menuliskan hasil ukurnya, T-nya, ini adalah rata-ratanya. 2,0 tambah 2,1 tambah 2,2, berarti 6,3. 6,3 di rata-rata, dibagi 3 sama dengan, nah maka hasil ukurnya kamu tulis 2,1 detik. Sekarang plus minusnya berapa? Plus minusnya kamu hitung dulu. Rumusnya adalah delta T, ini X kan untuk menentukan besarannya saja ya hasil ukur. Karena ini waktu ya berarti delta T. Delta T sama dengan 1/n. Jumlah pengukuranmu berapa kali? Oh, 3 kali. Kamu tulis 1/3. Akar dari 3 kali XI kuadrat. Ini berarti kamu kuadratkan dulu. Lalu dijumlah. Ini T kuadrat, ini kuadrat berapa, ini kuadrat berapa, ini kuadrat berapa. Terus kamu jumlah. Ini kamu masukkan ke sini. Dikalikan sama 3 tadi. Lalu dikurangi dalam kurung sigma XI. Sigma XI berarti jumlah dari pengukuranmu tadi. Ini tambah ini tambah ini sama dengan ini. Nah, ini masukkan. Kuadratkan. Beda ya. Dibagi 3 min 1. Diakarkan. Dikalikan 1/3. Gitu ceritanya. Itu untuk menentukan delta X-nya, errornya berapa percobaanmu tadi. Nah, untuk kesempatan yang khusus ini, mungkin kita tidak terlalu banyak menggunakan atau percobaan pengukuran berulang ya.
Nanti kalau kita tatap muka mungkin bisa kita coba. Oke, kesimpulannya, menuliskan hasil ukur itu sebaiknya adalah hasil ukur dan ketidakpastiannya. Kalau pengukurannya tunggal, maka ketidakpastiannya diperoleh dari setengahnya nilai skala paling kecil, nilai skala terkecil. Kalau pengukuran berulang, nah ini ada persamaan untuk menentukan.